alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat tersebut tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla, kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama tim UFA Ustaz Firanda Andirja dengan Ittiba Mengaji yang dibentuk oleh para alumni TV lintas angkatan dan lintas jurusan, dan di dalamnya juga masih ada mahasiswa yang belajar di Sivitas Akademik Institut Teknologi Bandung. Ini adalah kelanjutan pertemuan kita dari pembahasan Kitab Tauhid yang mengacu kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan pembahasan malaikat pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya kami akan bacakan tertib kajian supaya kita bisa tertib dalam mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Pertama yaitu menghadirkan niat untuk menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya. Ketiga, dimohon untuk mematikan fitur audio dan juga video saat masuk ke Zoom meeting, dan selama kajian semoga tetap dimatikan. Pada poin yang keempat, dimohon para peserta yang ada di Zoom meeting untuk mencatat kajian, karena sesuai salah satu hadis yang telah disampaikan bahwa mencatat adalah bentuk salah satu dalam mengikat ilmu. Sesi tanya jawab akan diberikan di akhir kajian, dan bagi ikhwan yang akan bertanya langsung di Zoom, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu, semoga bisa kita daftarkan di list, dan bagi yang ingin menuliskan pertanyaan bisa di kolom chat, insya Allah akan kita bacakan, terutama untuk kuat yang akan bertanya pada kajian ini. Dan terakhir, kita mengharap ridho Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita dapatkan ini termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Alhamdulillah kita telah bersama kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan Ustaz untuk memulai kajian. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dari ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Ittiba Mengaji. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan syarah Kitab Tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-15 tentang rasa takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, para malaikat berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah maha tinggi lagi maha besar. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya malaikat yang begitu hebat, makhluk yang luar biasa, ya, itu pun takut kepada Rabbul Alamin, ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya, bahwasanya mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Padahal betapa dahsyatnya malaikat, betapa hebat kekuatan malaikat, ya, dan sangat dekat dengan Allah, sangat takwa kepada Allah, ya. Tetapi malaikat saja tidak berhak untuk disembah, karena dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab Quran surat Saba ayat 23 yang tadi kita bacakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim,
dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Hati-hatinya siapa? Hatinya para malaikat. Dan ini dalil bahwasanya malaikat memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti memiliki sayap, uli ajnihah, masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihah. Kata Allah, Allah telah menjadikan malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', ada yang lebih daripada itu, seperti malaikat Jibril yang memiliki sayap 600 sayap ya. Jika salah satu sayapnya dibuka, maka akan menutup cakrawala, yang ini menunjukkan dahsyatnya malaikat. Dan malaikat memiliki zat yang tercipta dari cahaya ya. Cahaya selalu menunjukkan akan kesucian, tercipta dari cahaya. Dan malaikat memiliki fisik ya. Fisiknya tadi diantaranya memiliki sayap, memiliki tubuh, kemudian memiliki wajah ya. Disebutkan punya telinga. Datang dalam hadis-hadis, di antaranya memiliki qalb. Qalb itu jantung dalam bahasa Arab. Hatta idza fuzi'a an qulubihim. Kata Allah, tatkala dicabut rasa takut dari jantung mereka. Tentunya jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia ya. Kalau manusia jantung ada denyutnya, ada klepnya, ada katupnya, ada aliran darah ya. Kemudian bisa mengalami penyumbatan kalau terlalu banyak makan kolesterol dan macam-macamnya. Tentu jantung malaikat tidak demikian. Jantung malaikat tidak demikian. Karena malaikat asal tidak makan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Dan ini ada kehebatan malaikat. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan kepada malaikat ya, faqarraba ilaihim ya, qala ala ta'kulun. Malaikat, makanan sudah dihidangkan depan malaikat, itu malaikat menjelma menjadi manusia. Kemudian mereka tidak makan-makan ya, tidak menyentuh makanan tersebut. Ala ta'kulun, tidaklah kalian makan. Fa aujasa minhum khifa. Akhirnya Nabi Ibrahim takut ya. Qalu la takhaf ya, jangan kau takut wahai Ibrahim. Jadi Ibrahim ternyata melihat mereka, kok ini manusia tidak makan, ternyata mereka adalah malaikat, tidak makan. Dan yang menakjubkan, mereka tidak makan tapi kekuatan mereka luar biasa ya, tidak pernah letih, tidak pernah capek, padahal tidak makan. Subhanallah, bagaimana Allah ciptakan mereka dengan sumber energi yang tidak perlu diisi dengan energi makanan dan minuman, tapi malaikatnya sendiri energik. Ingin saya sampaikan di sini, tentu jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia, yang manusia harus diberi asupan gizi untuk jantung, kemudian harus ada aliran darah ya. Kalau macet aliran darah maka jantung bisa bermasalah, bisa berpenyakit dan yang lainnya ya. Tentu jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia. Nah, kalau ini sekedar faedah, kalau di antara makhluk saja namanya sama-sama jantung, bisa berbeda hakikatnya dan sangat jauh berbeda antara jantung malaikat dengan jantung manusia ya. Itu saja bisa berbeda, apalagi antara kesamaan nama antara makhluk dengan Khalik. Tentu akan tidak bisa dianalogikan sama sekali. Jantung manusia tidak bisa dianalogikan dengan jantung malaikat. Kenapa tidak bisa dianalogikan? Karena sumber penciptaannya berbeda. Manusia tercipta dari tanah. Kemudian untuk hidup maka jantungnya harus diasupi dengan gizi, aliran darah dan macam-macamnya. Malaikat tidak. Malaikat tercipta dari cahaya, tidak makan, tidak minum. Mereka terus bisa beraktivitas ya. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda, ya apalagi antara makhluk dengan Khalik. Kalau kita bilang wajah manusia dengan wajah Allah, tentu tidak bisa disamakan, tentu tidak bisa disamakan ya. Kata Nabi SAW, hijabuhun nur lau kushifa la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijab Allah adalah cahaya, kalau cahayanya disingkap maka subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya wajah tersebut. Yang wajah tersebut adalah kelezatan terindah pada hari kiamat kelak. Bahkan ini diakui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya menyatakan bahwasanya nikmat terindah di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu wajah tersebut tidak bisa disamakan dengan wajah makhluk. Oleh karenanya
kalau di antara makhluk saja bisa beda meskipun namanya sama. Dan ini sering ditakrir oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara makhluk, bahkan di antara dunia dan penghuni surga, ya. Ada sungai dunia dengan sungai surga berbeda, buah di dunia dengan buah di surga berbeda, wanita dunia dengan wanita di surga berbeda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Khalik. Dalam contoh ini adalah manusia dengan malaikat, sama-sama makhluk, tapi karena sumber zatnya berbeda, maka meskipun namanya sama-sama jantung, qalbun, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, kalau antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Oleh karena tidak pantas bagi kita ketika kita menyebut wajah Allah kemudian kita membayangkan seperti Khalik. Saya suruh antum bayangkan jantung malaikat, antum enggak mampu. Mana jantung malaikat kayak apa? Enggak bisa terbayangkan. Enggak sampai logika kita. Enggak sampai. Ya, dan tidak mungkin kita bisa membayangkan jantung malaikat, ya. Apalagi kita disuruh menghayal tentang zat Allah, tidak mungkin. Karena kita baru bisa mungkin membayangkan tentang kaifiyah zat Allah kalau kita tahu tentang kaifiyah zatnya. Kalau kita tahu kaifiyah sifat Allah, kita tahu kaifiyah zatnya. Ya, makanya kalau orang tanya, bagaimana Allah beristiwa? Kita bilang kaifa zatuhu. Kalau gitu bagaimana zat Allah? Kalau kau tahu bagaimana zat Allah, baru kita bisa bilang bagaimana kau tahu kaifiyat tentang istiwanya. Kalau engkau tidak tahu bagaimana kaifiyat zatnya, engkau tidak bakalan tahu kaifiyat sifatnya. Karena kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Ini sekedar faedah. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya makhluk bisa saja namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kalau makhluk di antara makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Taib. Apa yang terjadi dengan tafsir surat Saba 23? Ternyata datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah menafsirkan tentang ayat ini. Dan inilah sebaik-baik tafsir. Sebaik-baik tafsir adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian kalau tidak ada Al-Qur'an dengan hadis. Ya, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an kalau tidak ada disinggung oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Tafsir itu gimana? Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini banyak dipakai oleh Ibnu Katsir, termasuk ulama tafsir yang perhatian dengan masalah ini, Ibnu Katsir. Demikian juga misalnya Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Beliau selalu berusaha mentafsirkan ayat dengan ayat. Ini metode tafsir terbaik. Ya, karena Al-Qur'an adalah muhkam, kokoh, berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kalau tidak ada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka tafsir ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis, karena yang sebaik-baik yang lebih tahu tentang Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hadis, baru kemudian metode mentafsiran antara Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dan inilah yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya selalu menukil perkataan para sahabat. Kalau enggak ada perkataan para sahabat, dia nukil perkataan para tabi'in. Karena mereka adalah generasi salaf, mereka lebih ngerti tentang Al-Qur'an daripada kita. Ya. Kalau tidak ada, semuanya tidak ada, baru kemudian dengan konsekuensi dari linguistik bahasa Arab, yaitu dari secara bahasa. Baru kita secara bahasa. Maka inilah metode yang tepat. Jadi ayat dengan ayat ditafsirkan dengan ayat, kalau enggak ada ayat ditafsirkan dengan hadis, kalau enggak ada ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat maupun perkataan tabi'in, kalau tidak ada baru dengan bahasa, ya. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ketika tidak ada tafsir yang mendukung akan hal ini, maka kembali kepada secara linguistik, secara bahasa. Nah, di antara kesalahan sebagian orang-orang yang asal nafsir, mereka langsung ke metode bahasa, meninggalkan perkataan, meninggalkan ayat yang lain, meninggalkan hadis, ya, meninggalkan perkataan salaf, langsung menuju bahasa. Seperti menafsirkan misalnya Jahmiyah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sungguhnya Allah bersama kalian di mana kalian berada. Langsung mengambil bahasa, maksudnya adalah begini. Maksudnya Allah di mana-mana, ini contoh. Langsung loncat ke bahasa, ini salah. Ada metode, harusnya tafsir ayat dengan ayat dengan hadis, baru ayat ditafsir oleh perkataan salaf, baru kemudian tidak ada baru bahasa. Nah, ayat ini, ayat Saba, surat Saba ayat 23, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, ketika rasa takut dicabut dari hati-hati, dari jantung-jantung malaikat, maka mereka sadar setelah itu, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan dari Abu Hurairah, dan ini juga ditampilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Saya bacakan
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Jika Allah menetapkan perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya, khudu'anan liqaulihi, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ketika Allah memutuskan suatu perkara, malaikat memukul-mukulkan sayapnya, mengibas-ngibas sayapnya, bi ajnihatiha khudu'anan, karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Allah, pada perkataan Allah. Liqaulihi itu tunduk kepada perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Seolah-olah firman Allah yang mereka dengar tersebut ya seperti bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Mengatakan seakan-akan mereka mendengar, tentu lebih dahsyat daripada ini. Tapi mereka, kalau kita seakan-akan kita mendengar, artinya firman Allah tersebut sangat luar biasa. Sampai akhirnya mereka pingsan, tidak kuat ya. Hatta idza fuzza an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari dada-dada mereka, qalu madza qala rabbukum, maka mereka saling berbicara, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, ya. Maka mereka menjawab, Allah mengucapkan al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Akhirnya mereka perbincangkan tentang isi daripada wahyu Allah tersebut. Tadi Allah bilang apa? Mereka dengar, kemudian mereka pingsan, kemudian mereka ketika bukan pingsan, artinya mereka rasa takut luar biasa. Ketika dicabut rasa takut, baru mereka mulai komentar di antara mereka, ya. Fa yasma'uha mustariqus sam'i, maka pembicaraan mereka didengar oleh pencuri berita. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd, dan pencuri berita mereka seperti ini, saling apa? Tumpuk menumpuk, saling tumpuk menumpuk. Yang ini saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil faedah lagi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dicetak ada 1 jilid, ada 2 jilid. Dan perkataan ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Dalam kitab Tauhid, ya, di bab terakhir dari Fathul Bari. Dia nukil bagaimana Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan suara karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah berbicara dengan suara, dengan huruf dan suara, dan didengar. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini juga dengan hadis yang lain, ketika pada hari kiamat kelak Allah nada fayunadi bi sautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Kata Nabi SAW, fayunadi, pada hari kiamat kelak Allah akan menyeru. Nida itu suara. Nida bahasa Arab artinya menyeru, artinya suara, bersuara. Ya, bisautin. Nabi mengatakan dengan suara jelas, bisautin. Hadis sahih. Ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari agar kita tahu bahwa akidah kita akidahnya Imam Bukhari. Bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh orang yang jauh maupun orang dekat sama saja. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari mengomentari hadis ini? Bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kalau suara makhluk semakin jauh didengar, semakin tidak terdengar. Kita bicara sama orang semakin jauh, semakin kecil mendengar suara kita, semakin jauh semakin tidak terdengar. Tapi Allah berbicara dengan suara yang dekat jauh sama saja mendengar. Ini menunjukkan Allah punya suara, tapi suara Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis ini yang sering kita baca. Di antara dalil akan hal ini, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara malaikat. Buktinya malaikat kalau mendengar suara Allah mereka sampai ketakutan. Lain halnya mereka ketika mendengar suara di antara mereka, mereka tidak takut. Imam Bukhari jelasin. Buktinya ketika mereka saling bertanya-tanya, qalu madza qala rabbukum, apa tadi yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qaulul haq, Allah telah menyampaikan kebenaran begini. Ketika mereka saling berbicara, malaikat dengan malaikat saling mendengar suara di antara mereka, mereka tidak ada masalah. Tetapi ketika mereka mendengar firman Allah, mereka ketakutan. Seakan-akan ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhu dzalik. Seperti suara yang seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin, sangat memekakkan telinga sampai masuk ke dalam jantung mereka, rasa takut tersebut. Masuk dalam jantung mereka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Dan hadis ayat terlalu banyak akan hal ini. Ya, ayat terlalu banyak akan hal ini. Ya. Di dunia Allah berbicara dengan sebagian nabinya, di hari kiamat juga Allah akan berbicara dengan bertanya kepada orang-orang, ya,
Allah tegakkan hujah, Allah bertanya kepada mereka, yang mereka dengar pembicaraan tersebut dan mereka bisa menjawab. Mereka bisa menjawab ya. Baik, ini hanya istitrat, hanya tambahan. Kita kembali kepada tujuan dari hadis ini. Hadis ini ya ingin menjelaskan bahwasanya malaikat yang sangat dekat dengan Allah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, kemudian sampai rasa takut dari jantung mereka dicabut, baru mereka bisa bicara dengan normal. Ketika mereka sedang bicara dengan normal, ternyata pembicaraan mereka didengar oleh pencuri berita. Pencuri berita maksudnya setan. Wa mustariqus sami hakadza ba'dhu fawqa ba'd. Dan pencuri berita tersebut begini, saling tumpuk menumpuk. Maksudnya para jin, setan-setan. Ya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka yang paling atas, setan paling atas dengar malaikat bicara di langit. Mereka numpuk-numpuk. Jadi maksudnya setan juga bisa terbang, tapi terbang mereka terbatas. Ya, beda dengan malaikat. Malaikat luar biasa naik turun dengan jarak yang cepat, kemudian mereka bergerak dengan cepat. Ya, kita bilang makhluk yang ajib, menakjubkan mereka. Tapi intinya setan-setan ini bertumpuk-tumpuk. Maka yang paling di atas mendengar berita yang dibicarakan oleh malaikat tentang masa depan. Allah menyampaikan tentang masa depan. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian yang paling atas over ke yang bawah. Tsumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu, kemudian yang di bawah over lagi yang kepada yang ke bawah. Hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin. Sampai di over sampai pada lisannya dukun atau penyihir. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha. Tetapi bisa jadi sebelum sampai ke lisannya penyihir, terkadang sudah terkena lemparan bintang ya. Ya, percikan bintang kena mereka atau ada api yang mengenai mereka. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang mereka di langit ya sudah lempar dulu, sudah over berita baru kena lemparan bintang. Intinya terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, maka sang dukun menambah dengan 100 kedustaan. Fayuqalu, maka dikatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Ya, maka dikatakan tentang sang dukun, bukankah sang dukun pernah berkata pada kita pada hari ini akan terjadi ini dan ini? Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dukun tersebut dibenarkan ya akibat berita yang didengar dari langit. Hadis ini bercerita tentang bagaimana keterkaitan dukun dengan syaitan. Bahwasanya dukun asli yang punya hubungan benar-benar dengan syaitan, terkadang dia meramal benar. Tapi ini dahulu sebelum Nabi diutus, kemungkinannya besar. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, betapa sering dukun meramal ternyata benar. Nabi cerita, kenapa terkadang dukun meramal itu bisa benar? Allah memberi ujian ya. Ada ujian. Terkadang Allah menyampaikan berita tentang masa depan kepada para malaikat, dan malaikat memperbicarakan berita tentang masa depan tersebut. Ada setan yang dengar. Dia over sampai ke lisannya dukun atau lisannya penyihir. Oleh karenanya kalau ada dukun meramal sesekali benar, maka yakinlah itu dukun asli. Benar-benar dia punya hubungan dengan setan. Tapi kalau ada orang ngaku dukun ngeramal salah terus, ini dukun palsu. Berarti dia sok-sok jadi dukun. Belum tentu dia punya hubungan dengan setan. Belum tentu dia punya hubungan dengan syaitan. Justru kalau ada orang ngeramal benar, ini kita bilang ya, inilah dukun apa? Dukun asli. Inilah dukun asli. Berarti dia punya hubungan dengan syaitan ya. Dia punya hubungan dengan syaitan. Dan menakjubkan di sini, sang dukun dia tambah dengan 100 kedustaan. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun tambah dengan 100 kedustaan. Dia dengar mungkin samar-samar, tidak jelas pasti, dia tambah-tambahin, diperindah ya. Terkadang dia bilang insya Allah saya enggak mau mendahului Tuhan, saya begini, ini kira-kira begini, ditambah-tambahin. Kalau yang disampaikan kepada dia tidak begitu jelas, ditambah-tambahin. Kalau jelas dia bisa memastikan dan macam-macam ya. Yang menakjubkan di sini, gara-gara dia pernah benar sekali di antara 100 kedustaan, dia pernah benar sekali. Orang-orang akhirnya itu yang diingat. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah dukun ini pernah berkata kepada kita akan terjadi demikian dan benar-benar terjadi? Terjadi demikian dan benar-benar terjadi ya. Fayusaddaqu, maka dukun tersebut dibenarkan oleh masyarakat
bitilkal kalimati lati sumi'at minas sama'. Gara-gara satu berita tersebut, dia selalu dibenarkan oleh masyarakat. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Wahab bagaimana masyarakat justru berpegang kepada kebatilan. Ya. Ini dukun pernah benar sekali, 100 kali ngeramal salah. Cuma ngeramal sekali benar. Itu selalu diingat. Benarnya dukun diingat-ingat sehingga dukun tersebut jadikan pegangan. Orang datang meskipun dia ngeramal sudah 100 kali salah. Tapi karena dia pernah ngeramal sekali benar, semua orang percaya sama dia. Berbeda dengan sebaliknya dengan sebagian dai, terkadang sudah sering benar, terkadang salah sekali 2 kali, ditinggalkan oleh sebagian orang. Kebalik ya. Yang kebaikannya dilupakan. Kesalahannya diingat-ingat bahkan ditinggal. Dukun sebaliknya. Dia benar sekali 2 kali ya. Benar sekali 2 kali, salahnya 100 kali, yang diingat benarnya tersebut sekali 2 kali tersebut. Ini hal yang menyedihkan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya kalau ada yang ngaku tahu ilmu gaib, maka tidak benar, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahukan kepada sebagian nabi. Kata Allah, alimal ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak membukanya kepada siapapun kecuali kepada para rasul. Allah hanya kasih tahu kepada malaikat, rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia. Ya, sebagai penguat mukjizat bagi mereka, Allah kabarkan sebagian ilmu gaib. Adapun selain rasul malaikat dan rasul manusia yaitu para nabi, maka tidak ada yang tahu ilmu gaib. Enggak ada. Firasat beda, kalau firasat Allah berikan kepada orang beriman, dia ada firasat. Sepertinya itu oke, tapi kalau meramal hal yang masa depan ya, memastikan itu hanya hanya nabi atau dukun, hanya nabi atau dukun. Baik, kita lanjutkan. Dalil berikutnya masih berbicara tentang malaikat. An-Nawas bin Sam'an dia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Jika Allah hendak mewahyukan suatu perintah, perhatikan, takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Takallama, Allah berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfah. Maka langit pun bergerak ya gara-gara firman Allah tersebut. Au qala ra'datan syadidatan ya. Atau rasa takut yang kuat. Khaufan min Allah, karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru sujada. Kalau penghuni langit mendengar firman Allah tersebut, maka mereka pun ketakutan dan mereka tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Penghuni langit malaikat tersungkur sujud takut kepada Allah. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah sebutkan mereka malaikat tersebut takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Yang pertama kali hilang rasa takutnya, mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka terus Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril yang Allah kehendaki. Tsumma yamuru Jibrilu alal malaika. Kemudian Jibril melewati malaikat mengabarkan, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, madza qala rabbuna ya Jibril. Setiap Jibril melewati langit, maka malaikat penghuni langit bertanya, wahai Jibril, apa yang diwahyukan oleh Rabb kami? Fayaqulu Jibril menjawab, qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Allah telah menyampaikan kebenaran, Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya berucap seperti ucapan Jibril, yaitu qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Allah menyampaikan kebenaran dan Dialah Maha Tinggi dan Maha Besar. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka Jibril menyampaikan wahyu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi adalah hadis-hadis ayat dari surat Saba ayat 23 yang kemudian ditafsirkan dengan 2 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di antaranya ya, baik hadis Abu Hurairah, kemudian juga tadi ada hadis Nawas bin Sam'an ya. Yang ini semua menjelaskan tentang bahwasanya malaikat adalah makhluk yang sangat hebat ya. Saya akan bacakan kehebatan malaikat ya. Artinya ini logika sederhana, artinya gimana kamu kemudian menyembah mayat, menyembah wali misalnya, malaikat lebih hebat dari mereka. Malaikat lebih hebat daripada mayat-mayat, malaikat lebih hebat dari wali-wali dan mereka tidak pantas disembah.
Lebih dekat mana? Wali dengan Allah atau malaikat dengan Allah? Lebih dekat malaikat. Malaikat di langit. Dekat. Al-malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Allah berbicara dengan malaikat. Tadi hadis-hadisnya jelas. Tapi kalau malaikat saja tidak berhak untuk disembah, apalagi manusia. Di antara keistimewaan malaikat yang berkaitan dengan ketakwaan, pertama, malaikat sangat dekat di sisi Allah. Berbeda dengan manusia yang tinggal di bumi, jauh dari Allah. Allah sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat. Allah berfirman, fa in istakbaru, dalam surat Fussilat ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka sombong, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, manusia sombong, kata Allah enggak ada masalah. Masih ada hamba-hambaku yang menyembahku. Apa kata Allah? Fa in istakbaru, kalau mereka sombong, tidak mau bertauhid kepada Allah, falladzina 'inda rabbika, mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu, yaitu malaikat, yusabbihuna billahu bil-laili wan-nahar, senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Artinya kalian manusia tidak mau beribadah, enggak ada masalah. Allah punya makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah bosan. La yas'amun. Manusia tidak mampu seperti malaikat. Kita siapa yang bisa baca Quran tidak berhenti-berhenti? Pasti ada kebosanan. Iman kita tidak seperti iman malaikat. Malaikat beribadah, berzikir tidak pernah bosan. Kita terkadang harus variasi. Makanya Allah memberikan ibadah yang bervariasi. Ada salat, ada baca Quran, ada zikir, ya. Malaikat kalau sudah ibadah tidak ada rasa bosan. La yas'amun. Ya. Jadi mereka unggul dari sisi pertama, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sisi ibadah, mereka tidak pernah bosan. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak pernah letih dalam beribadah. Ya. Berbeda dengan manusia letih. Kita perlu istirahat. Ibadah, istirahat. Malaikat tidak pernah istirahat. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Artinya sepenuh malam mereka bertasbih, sepenuh siang mereka bertasbih, la yafturun, dan mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kita enggak bisa seperti malaikat. Kemudian apa lagi? Kalau di sisi ketakwaan, malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang. Kita bermaksiat. Bermaksiat dengan pandangan, kita melihat yang haram. Bermaksiat dengan pendengaran, kita dengar yang haram. Bermaksiat dengan lisan, kita ucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaihim malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membangkang Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat selalu nurut, tidak pernah bermaksiat. Ini dari sisi dekat, tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah bermaksiat. Dari sisi fisik, enggak ada apa-apanya manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Kata Nabi, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mimma rijin min nar. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma susifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari tanah. Ya, pertama dari sisi penciptaan malaikat dari cahaya. Yang kedua, malaikat memiliki sayap, bisa terbang sana kemari. Manusia lemah, tidak bisa kemana-mana. Ya. Mau kemana harus naik kapal, harus naik motor, ke atas harus naik pesawat. Ya. Malaikat terbang sana kemari, bebas. Lebih sempurna daripada manusia. Kemudian dari sisi besarnya tubuh, sebagian malaikat tubuhnya sangat luar biasa. Nabi pernah berkata, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Diizinkan bagiku untuk menyampaikan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Sungguhnya malaikat tersebut jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya adalah jarak perjalanan 700 tahun. 700 tahun menunjukkan malaikat tersebut sangat-sangat besar. Malaikat Jibril 600 sayap. Ketika dia buka bentuk aslinya, Nabi cuma melihat bentuk asli malaikat Jibril 2 kali. Ya 2 atau 3 kali, 2 kali ya. Ketika dia buka sayapnya satu, saddal ufuk, maka seluruh cakrawala tertutup dengan sayap malaikat Jibril. Dari sisi kekuatan, malaikat juga sangat kuat ya.
gerakannya sangat cepat, kemudian sangat kuat ya. Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir yang mengangkat negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya pelaku homoseksual diangkat ke langit turun ke bawah adalah sayapnya malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril. Ini tidak ada hadis yang khusus masalah ini, tapi disebutkan oleh para ahli tafsir. Nah, kesimpulannya, kalau malaikat ya, yang mereka begitu hebatnya dekat dengan Allah, ya, tidak pernah bermaksiat, bertakwa luar biasa, ya, selalu tunduk kepada Allah, itu pun tidak sombong, itu pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja tidak pantas untuk disembah. Karena orang-orang musyrikin Arab sebagian mereka menyembah malaikat, ya. Mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah karena malaikat sangat luar biasa, mereka bilang putri-putri Allah. Allah berfirman, "Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan 'azima." Maka apakah patut Tuhan Allah memilihkan bagi kalian anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Jadi orang musyrikin dahulu kalau punya anak perempuan mereka bunuh anak laki-laki yang mereka simpan. Tapi mereka bilang Allah punya putri. Maka Allah bilang ini tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian tidak adil. Kalian tidak suka dengan anak perempuan tapi kalian bilang Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat. Menunjukkan bahwasanya mereka sebagian mereka menyembah malaikat dengan mengangkat atau menganggap malaikat tersebut adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi jika ternyata malaikat yang begitu hebat, begitu luar biasa tidak pas untuk disembah, apalagi makhluk yang lemah, enggak bisa apa-apa, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat saja enggak boleh. Sekarang kita malaikat penjabut nyawa. Orang bilang Israel, tapi dalilnya tidak ada. Apakah boleh kita berdoa, ya Israel jangan cabut nyawaku? Tidak boleh, syirik. Kita minta panjang umur sama Israel, ya Israel panjangkan umurku, jangan kau cabut nyawaku nanti 10 tahun lagi. Tidak boleh, syirik. Ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pembawa awan, ada malaikat, apa kita bilang enggak malaikat hujan, turunkan hujan, tidak boleh. Ya malaikat hujan tahanunnya enggak boleh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat pengatur gunung, gunung jangan hancurkan, jangan meledakkan dirimu, malaikat gunung tahan itu gunung, enggak boleh, hukumnya syirik. Ini padahal malaikat mampu. Dia mampu kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana logika seorang minta kepada mayat yang tidak bisa apa-apa? Yang kalau mati enggak bisa apa-apa, makanya kita yang mandikan, kita yang solatkan, kita yang kuburkan, kita yang kafankan, kita yang mandikan, kita yang pakaikan baju kain kafan, kita yang solatkan karena dia enggak bisa solat lagi. Ya kalau dia bisa solat, kalau dia bisa mandi, siapa yang mau dimandiin sama orang? Enggak mau lah kita ya. Kita enggak mau ya. Teman kita mandiin kita, ya malulah. Kita mau mandi sendiri. Ini kita dimandi. Kenapa enggak bisa mandi sendiri? Kenapa dimandikan sama teman? Karena kita enggak bisa mandi lagi kalau sudah meninggal. Ya dipakaikan baju sama teman, yang enggak lah kita enggak mau, kita bisa pakai baju sendiri. Kalau kita sudah enggak bisa pakai baju sendiri kalau meninggal, maka dipakaikan baju sama teman. Terus kita disolatin, ngapain disolatin? Kita pingin solat, bukan disolatin. Tapi kalau kita sudah enggak bisa solat, gimana lagi? Kemudian dipikul karena enggak bisa jalan ke kuburan, kita dipikul kalau kita sudah meninggal. Apakah pantas kemudian kondisi mayat yang seperti ini, sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa mandi, tidak bisa sholat, kemudian kita minta-minta kepada mayat tersebut? Ini sangat-sangat tidak logis. Malaikat yang begitu hebat saja tidak boleh kita minta kepada para malaikat. Ini saya rasa pendalilan yang sangat hebat dari Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala, logika yang sangat nyambung agar seorang berpikir bagaimana kemudian diminta kepada makhluk sementara malaikat yang begitu hebat saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita telah mendapatkan beberapa poin yang sangat bermanfaat bagi kita untuk terus istiqomah kepada Islam, yaitu tetap menyembah Allah Azza wa Jalla tanpa menyaksikannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Diawali dari yang pertama dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tanya, benarkah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam adalah suatu kesyirikan? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentunya tidak ya. Kalau kesyirikan itu kalau tidak sujud kepada Allah, kalau tidak taat kepada perintah Allah, ya. Kalau tidak taat kepada perintah Allah itulah kesyirikan. Kalau Allah yang suruh kita sujud kepada Ka'bah, menghadap Ka'bah, kita taat. Allah suruh kita sujud mengarah kepada Ka'bah, kita taat ya. Kenapa kita taat? Karena kita yang perintah Allah. Justru kita karena tunduk kepada Allah, kita mau sujud di tanah. Ya, sujud di tanah mengarah kepada Ka'bah ya. Adapun malaikat sujud kepada Adam, para ulama menyatakan itu sujud tahiyat, bukan sujud ibadah. Sujud seperti tahiyat itu maksudnya mengucapkan salam, penghormatan. Dan ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Seperti Allah berfirman tentang keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, wa rafa'a abawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ketika ayahnya Nabi Yakub, ibunya, kemudian 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf berkata, ya ayahanda, inilah mimpiku yang dulu pernah aku ceritakan, sekarang sudah terjadi secara nyata. Yaitu ketika Nabi Yusuf masih kecil alaihissalam, dia pernah berkata kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadaku ya. Kemudian ini mimpi baru jadi kenyataan tatkala Nabi Yusuf puluhan tahun kemudian ya, ternyata yang dimaksud dengan matahari, rembulan adalah ayah dan ibunya, yang dimaksud dengan 11 bintang adalah saudara-saudaranya ya. Saudara-saudaranya, karena mereka 12 bersaudara. Sehingga ternyata mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sujud tersebut bukan sujud peribadatan, tapi sujud tahiyat ya. Ya, sujud tahiyat. Seperti kalau kita mungkin tahiyat, banyak tahiyat, ada mungkin begini, ada mungkin begini. Kalau di zaman dahulu tidak mengapa. Beda dengan di syariat Nabi Muhammad, tidak ada boleh lagi ruku dan sujud hanya untuk Allah. Tetapi zaman dahulu sujud boleh sebagai sujud tahiyat, bukan sujud ibadah ya. Sebagai bentuk penghormatan. Dan itulah yang Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya iblis juga suruh sujud kepada Adam, bukan sujud peribadatan. Tidak mungkin Allah menyuruh seorang beribadah kepada selain Allah ya, karena itu adalah kesyirikan. Ya, Allah perintahkan untuk sujud tahiyat, bukan sujud ibadah. Tentu beda antara sujud tahiyat dengan sujud ibadah. Berdiri saja kita bisa jadi berdiri sebagai penghormatan, bisa jadi berdiri ibadah. Kalau beribadah kita mengheningkan dalam hati seakan misalnya, itu ibadah ya. Ada rasa dalam hati, berdiri biasa, tapi ketika sebenarnya kita sedih dalam salat, kita berdirinya apa? Kita bukan berdiri menghormati, berdiri ibadah, beda. Meskipun sama-sama berdiri. Kita berdiri depan guru beda dengan kita berdiri di hadapan Allah. Sama-sama berdiri. Ya, jadi maksud saya ada dua sikap. Berdiri di depan guru kita berdiri menghormati, berdiri di hadapan Allah kita berdiri ibadah. Beribadah kepada Allah dengan berdiri. Nah, demikian sujud di zaman umat-umat terdahulu, sujud itu boleh, tapi sujud tahiyat. Sujud tahiyat, sujud penghormatan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yakub dan ibunya dan istrinya dan saudara-saudaranya yang sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, itulah sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis kepada Adam, bukan sujud ibadah ya. Karena ini dikatakan oleh sebagian ahlul batil ya, seperti Al-Hallaj ya, dan ahlul wihdatul wujud. Mereka mengatakan iblis mengajarkan kepada kami tauhid. Dia sebaik-baik guruku. Gimana iblis guru? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam ya. Justru iblis tidak sujud kepada Adam itu namanya membangkang. Kalau itu tauhid, kenapa dimasukkan neraka? Ya, karena yang Allah suruh itu bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Nah, kalau kamu taat kepada Allah, harusnya kamu sujud kepada Adam. Yang mungkin menurutmu wahai iblis lebih rendah daripada kamu. Adam lebih rendah daripada kamu, tapi kamu harusnya taat kepada Allah karena yang merintahkan Allah ya. Kalau Adam yang suruh mungkin kau tidak, tapi yang perintahkan Allah. Sama seperti kita sujud di hadapan Ka'bah. Ka'bah cuma batu. Tapi siapa yang suruh kita sujud di hadapan Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau Ustaz berapa siapa yang sudah sampaikan? Ada yang raise hand di Zoom meeting set. Kami silakan kepada beliau. Fadil Abu Malik untuk tanya langsung.
Abu Malik. Halo. Mungkin kita skip dulu, Ustaz. Ya, enggak apa. Hemat waktu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari akun Muhammad Eko. Assalamualaikum, Ustaz. Jika malaikat takut dan tunduk kepada perintah Allah, mengapa malaikat bertanya kepada Allah saat manusia akan menjadi khalifah di bumi? Dan juga pada kisah seseorang yang membunuh 100 orang dan ingin berhijrah ke tempat yang lebih baik. Kedua malaikat tersebut berdebat 100 orang tersebut masuk surga atau neraka. Jazakallahu Ustaz. Yang pertama kenapa? Pertanyaan gimana? Kalau malaikat? Yang pertama, mengapa malaikat bertanya kepada Allah saat manusia akan menjadi khalifah di bumi? Maksudnya apa? Coba dia lengkap dari awal. Pertanyaan dari awal gimana? Jika malaikat takut dan tunduk kepada perintah Allah, mengapa malaikat kepada Allah? Malaikat bertanya kepada Allah tentang apa namanya? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menjadikan di muka bumi yang akan begini dan begitu? Bukan malaikat membangkang, malaikat ingin tahu kenapa. Padahal kenapa ya Allah? Dia tanya tentang hikmah. Malaikat bertanya tentang hikmah, bukan membangkang, bukan mengatakan ya Allah jangan kau ciptakan, itu namanya membangkang. Tidak, dia tanya, malaikat tanya tentang hikmah. Apa hikmahnya? Kenapa engkau ya Allah menciptakan manusia yang seperti begini-begini akan melakukan kerusakan ya. Itu tidak bisa dihindari. Allah pasti ciptakan akan terjadi. Malaikat tidak nyuruh ya Allah jangan ciptakan. Tidak. Jadi malaikat bertanya kenapa ya? Kenapa? Ada apa? Apa hikmahnya? Ya maka Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui ya. Itu contoh kecil daripada takdir bahwasanya Allah sudah mentakdirkan, dan ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu, maka akan ada proses menuju apa yang Allah takdirkan dengan hukum sebab dan akibat. Sederhananya, Allah sudah mentakdirkan Adam akan tinggal di atas muka bumi. Tetapi ketika Allah menciptakannya, Allah ciptakannya di langit. Bahkan Allah tempatkan di surga. Kok bisa ke bumi? Ada prosesnya. Prosesnya dengan iblis yang hasad, kemudian iblis menggoda, sampai akhirnya Adam makan buah tersebut baru diturunkan. Artinya ketika Allah sudah menentukan suatu takdir, pasti Allah akan mengeksekusi takdir tersebut. Adapun proses proses eksekusi tersebut Allah yang tahu tentang caranya dan hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, yang pertanyaan kedua, Ustaz. Apa itu? Yang tadi berkaitan dengan kisah seseorang yang membunuh 100 orang, mewakili ucapan tersebut. Apa maksudnya? Ada kisah seseorang yang membunuh 100 orang dan ingin berhijrah ke tempat yang lebih baik. Terus? Ada kedua malaikat yang berdebat tentang 100 orang tersebut masuk surga atau neraka. Apa korelasinya dengan membangkang kepada Allah? Saya nggak paham. Mungkin di sini menanyakan apakah mereka masih mempertanyakan akan di mana tempatnya orang yang akan Ya, enggak, zahirnya Allah kirim malaikat masing-masing tahu tugasnya. Malaikat masing-masing tahu tugasnya. Ketika orang itu mati di tengah-tengah antara negeri yang dia tuju, negeri tempat hijrah dengan negeri yang tinggalkan, ketika tengah-tengah, maka malaikat yang rahmat menyangka ini harus bawa ke sini, harus dibawa ke surga. Malaikat azab menyangka dibawa ke neraka karena dia di tengah-tengah. Ya Allah yang Allah yang bikin seperti itu sehingga masing-masing merasa menjalankan tugas. Jadi enggak ada yang membangkang. Masing-masing merasa menjalankan tugas sesuai dengan indikasi yang ada. Ini orang ternyata masih di tengah. Baru kemudian datanglah malaikat, Allah kirimkan malaikat ketiga di antara mereka yang kemudian akhirnya disuruh mengukur, ternyata lebih dekat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh bumi yang di negeri yang dituju mendekat sehingga lebih dekat, akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Jadi tidak ada pembangkangan sama sekali, justru mereka berdua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Malik mungkin bisa langsung bertanya. Halo Abu Malik. Masih belum menjawab. Pertanyaan selanjutnya dulu, Ustaz. Ya. Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Setelah Nabi Muhammad SAW telah tiada, apakah tugas Malaikat Jibril sudah selesai, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, itu sesuatu yang kita tidak ketahui. Malaikat Jibril tadi disebutkan juga terkadang dia menyampaikan
berita dari Allah kepada malaikat-malaikat yang lain ya. Tidak semuanya malaikat langsung mendengar apa yang dititahkan oleh Allah. Tadi malaikat Jibril dengar, dia sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, dia lewat langit-langit, di langit-langit malaikat pada bertanya. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, wallahu alam ya, kita nggak tahu ya. Tidak ada dalil yang tegas apa yang dilakukan lagi oleh malaikat Jibril. Saya tidak tahu. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Malik, apa bisa tanya langsung? Ini masih ada kamu. Pertanyaan berikutnya dari Utsuna Arkan Eka Wahyuni, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Azza. Begitu pula dengan tim di tempat mengaji dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian. Afwan Ustaz, bolehkah mengucapkan kalimat atau ungkapan yang sering digunakan manusia seperti orang itu baik hati sekali seperti malaikat, padahal kan manusia pasti ada khilaf dan salah? Apakah memang ada hadis yang mencontohkan Rasulullah SAW mengucapkan hal seperti ini? Jazakallahu Ustaz. Allah alam, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi kalau kata seperti itu biasa ya, seperti apa namanya, wajahnya seperti rembulan, itu boleh. Kita tentu tidak mengatakan persis 100% ya. Itu adalah bahasa boleh-boleh saja, tapi saya tidak tahu apakah Rasulullah pernah mencontohkan atau tidak ya. Ya, Rasulullah mencontohkan seperti burung misalnya, kata Rasulullah SAW, yadkhul jannah aqwamun qulubuhum ka'afidatit tayr. Ada suatu kaum masuk surga seperti hati burung ya. Artinya Rasulullah menyamakan dari satu sisi. Tentunya dari sisi mana? Dari si burung itu bertawakal. Burung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dari sebagian sisi. Ya kalau kita bilang Masya Allah kayak hatinya malaikat, maksudnya mungkin dari sisi baik ya. Malaikat terkenal baik, tidak pernah membangkang. Ya dari sisi sedikit, bukan dari sisi semuanya. Mudah-mudahan tidak mengapa ya, tapi saya tidak tahu contohnya Nabi pernah mengatakan seorang hatinya seperti hati malaikat. Tentu iman berbeda antara kita dengan malaikat berbeda, tapi namanya seperti itu ada sisi tersendiri. Seperti tidak harus sama persis. Mungkin sama 1%, sama 2% dari sisi tertentu. Seperti tadi, Nabi menyamakan sebagian orang dengan hatinya, sebagian orang dengan hatinya burung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin anak bacakan yang dari Abu Malik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dan mohon pencerahannya tentang Baitul Ma'mur Ustaz, sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, di mana setiap hari ada malaikat yang masuk sampai 70.000. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi atau lebih jauh lagi tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla tersebut Ustaz, sehingga iman dan takwa kita kepada Allah akan ditambah. Ini hadis ini tentang Baitul Ma'mur hanya ingin menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat sangat banyak. Baitul Ma'mur konon Baitul Ma'mur, saya lupa tentang hadisnya, tapi letaknya di langit, apakah sejajar dengan Ka'bah, saya agak lupa hadisnya, tapi dia ada di langit intinya. Dia ada di langit, malaikat beribadah di situ. Kalau sudah ada setiap hari 70.000 orang masuk, kalau sudah keluar tidak akan masuk lagi kedua kali. Tidak akan masuk lagi kedua kali. Sehingga setiap hari ada pendatang baru ke dalam masjid tersebut 70.000 setiap hari. Setiap hari. Jadi ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Karena mereka sudah keluar nggak akan masuk kedua kali. Jadi kalau yang berarti kesimpulannya apa? Yang masuk pasti pendatang baru ke dalam Baitul Ma'mur. Jadi mereka ada antrian juga. Ini menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak. Karena setiap hari 70.000. Berarti kalau setahun saja berarti ada berapa malaikat? Banyak banget. Bagaimana kalau 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, kalau 1000 tahun jumlah malaikat. Makanya Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah yaitu malaikat kecuali hanya Allah semata ya. Jumlah yang sangat banyak. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Sungguhnya langit mengeluarkan suara krek ya, suara berat, dan wajar bagi langit pantas untuk mengeluarkan suara tersebut. Ma min mawdhi arba'i asabi' illa wa fihi malakun raqi sajidun jabhatahu ya. Tidak ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang ruku, yang sujud, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu sangat banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan akan agungnya Allah ya. Langit entah luasnya seperti apa, malaikat begitu banyak ya. Agung sang pencipta. Mungkin pertanyaan terakhir Mas kalau ada. Ada dua, yang satu berkaitan, yang satu tidak. Silakan. Yang berkaitan dulu.
Tadi disampaikan berkaitan dengan takutnya malaikat kepada Allah Azza wa Jalla terkait disampaikannya firman. Siapa saja yang mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla akan merasa ketakutan seperti halnya Allah menyampaikan wahyunya ke Jibril alaihissalam, dan juga saat Jibril menyampaikan ke Rasulullah SAW. Apakah ini secara tidak langsung menunjukkan derajat ketakwaan seseorang ketika firman Allah dibacakan, di mana semakin bertakwa semakin takut akan Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman itu jika dibacakan ayat Allah wajilat, takut. Jantung mereka takut, hati mereka takut. Wajilat maksudnya wajal itu takut. La taujal. Inna nubasyiruka bigulamin alim. Seperti ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat, dia takut. Kata para malaikat, la taujal, jangan takut. Jadi wajal artinya takut ya. Wajal artinya apa? Takut ya. Dalam ayat yang lain la takhaf, jangan kau takut. Jadi khauf, wajal itu makna yang sama. Dan di antara sifat-sifat orang beriman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kalau dibaca ayat Allah mereka takut ya, karena mereka tahu ini bukan pesan sembarang dari siapa, bukan pesan orang, bukan pesan malaikat, ini pesan langsung dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang maha agung ya. Sehingga dia perhatian terhadap ayat-ayat tersebut. Maka semakin orang bertakwa, dia semakin konsen ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Barkofik, mungkin pertanyaan yang terakhir, dan ini di luar tema tapi insya Allah sangat berguna bagi yang telah mengalaminya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema, jika seseorang tidak menyadari telah terjerumus ke dalam pembatal keislaman, apakah harus bersyahadat ulang atau bagaimana Ustaz? Dan apakah ibadah-ibadahnya diterima setelah melakukan syahadat ulang tersebut Ustaz? Ini ada dua hal. Pertama masalah orang yang melakukan pembatal keimanan. Yang kedua apakah ibadah-ibadah yang lalu masih diterima? Jawabannya kalau dia sudah melakukan batal keimanan lebih baik dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya. Makanya dalam hadis man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah kepada dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Maka di antara kafarahnya dia mengatakan la ilaha illallah. Demikian juga jika seorang mungkin pernah percaya sama dukun atau pernah dia tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal masa lalunya yang pernah dia lakukan, mungkin dia pernah umrah, dia pernah sedekah, dia pernah berbakti, apakah gugur ketika dia terjerumus dalam batal keislaman? Pendapat ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak gugur jika dia bertobat. Tidak gugur jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum." Kata Allah, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, itu murtad keluar dari Islam, terjerumus dalam batal keislaman, fayamut wa huwa kafir, dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang amalannya gugur. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, kalau dia tidak meninggal dalam kondisi kafir, dia bertobat, maka amalnya tidak jadi gugur. Amalnya tidak jadi gugur. Allah alam bisawab. Demikian saja kurang lebih yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.